Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi'amatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustaz Abdul Rashid, yang kami hormati Bapak Ketua RW 12 beserta Ketua PKK RW 12 Riki Songo, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Darussalam, yang kami hormati sesepuh yang indahnya, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Nahdlatul Ummah beserta panitia penyelenggara, tidak lupa pada adik-adikku yang kami banggakan, serta pada ibu semua hadirin warahmatullahi. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersilaturahim bermuajahah dalam acara bakti sosial Majelis Taklim Nahdlatul Ummah untuk anak yatim dan kaum duafa bertempat di Masjid Darussalam Riki Songo, yang insya Allah kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, keringat langkah, kelapangan rezeki. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita hadirkan manfaatnya di dunia dan dunia akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengawali acara pada pagi hari ini agar acara kita berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, Allah jadikan keberkahan dan keridhaan. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Liridhai wa syafa'atil rasulillah al-Fatihah. Izinkan kami selaku pembawa acara membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu diawali dengan pembukaan, acara kedua sambutan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim Nahdlatul Ummah, acara yang ketiga sambutan oleh Ketua Takmir Masjid Darussalam, sambutan keempat oleh Bapak Ketua RW 12 Riki Songo, untuk acara yang kelima yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rashid. Acara yang keenam doa penutup dan nanti akan dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan. Acara yang kedua yaitu sambutan dan laporan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim Nahdlatul Ummah. Pada Ibu Heri, monggo kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Darussalam. Untuk terima kasih pertama-tama kami laporkan kepada Ketua RW 12 Bapak Bambang. Bapak terima kasih atas rawuhnya. Yang kedua Bapak Ketua Takmir Imam Subarkah, terima kasih Bapak. Juga pada sesepuh kita yang mohon maaf undangannya menyusul tadi ya. Terima kasih tamunya yang juga yang terhormat Ustaz kita yang bersama di tempat kita, Ustaz Basir. Terima kasih Ustaz, lalu juga pada Ibu Ketua RW 12 dari Usulaya Adi terima kasih atas rawusnya, juga ibu-ibu RT 1 sampai 4 beserta jamaah Majelis Taklim Nahdlatul Ummah beserta warga Riki Songo, juga ibu-ibu undangan anak-anak saya dan ibu-ibu undangan yang kami kemudian dan begitu hari ini
agenda rutin Fajar Tarbiyatul Umat ini setiap bulan Ramadan selalu dilaksanakan. Itu kurang lebih 20 tahun yang lalu, kurang lebih ada yang dari masa kepemimpinan Ibu Nani waktu itu. Dan Ibu Nani langsung ke saya, dan sampai sekarang belum ada perubahan lagi. Mungkin nanti ada depan ada regenerasi selanjutnya. Kegiatan ini jadi kegiatan rutin dan teragenda setiap tahunnya, setiap minggu kedua di bulan Ramadan. Ini bukan acara yang merupakan acara dadakan, tidak ada di sini. Jadi sudah rutin begitu. Insya Allah untuk ke depan mungkin saya akan mengingatkan menjelang bulan Ramadan dipastikan insya Allah di minggu kedua di bulan Ramadan ada kegiatan bangsa bakti sosial yang mana kami menghimpun donatur-donatur dari warga Belitung Songo yang ingin bersedekah, yang nanti akan kami salurkan pada yang berhak menerimanya. Dan untuk sasaran yang akan sedang kami programkan yaitu lingkungan Belitung Songo dulu sebelum kita melonjak ke yang lain. Lingkungan Belitung Songo ada berapa? Terus selanjutnya melebar lagi ke lingkungan di atas Belitung Songo. Setelah itu baru kita berkoordinasi dengan ustadz-ustadz yang mempunyai kontes atau memang yang mempunyai tanggung jawab pembinaan yang memang membutuhkan bantuan dari kita semua. Dan kalau untuk kontes dan apa yang ada di luar cacaban, biasanya kami bergiliran untuk memberinya. Tidak setiap tahun kami memberi, tapi bergilir. Jadi itu program-program dan donasi setiap tahunnya. Untuk tahun ini kebetulan alhamdulillah kami dibantu Ibu Bibi di sini ya. Ibu Bibi terima kasih. Ada 25 anak yatim piatu yang akan kami serahkan bantuan dari Ibu Bibi. Juga ada 14 doa. Juga ada bantuan sembako nanti untuk doa di registrasi yang nanti mungkin Ustaz nanti kami menitip saja ke Ustaz untuk membagikannya di sana. Dan untuk konfesnya untuk tahun ini kita yang kebagiannya konfes Al-Qadariyah yang Ustaznya Hendra, insya Allah nanti setelah itu beliau Rabu mengambil titipan dari ibu semua. Mungkin kegiatan hari ini yang akan dilaksanakan seperti itu dulu. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan pada kami, baik yang memberi dan yang menerima, tidak akan memberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ucap terima kasih kepada ibu semua atas bantuan yang akan kami dapat. Ibu semua, kegiatan ini tidak akan berjalan. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Tidak karena acaranya kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Yuli atas sambutan dan laporan-laporannya. Meja acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Takmir Masjid Darussalam pada Bapak Imam Subara. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati dan saya taati Bapak Ustaz Rosid dari Mundingan. Yang saya hormati Bapak Irawan selaku Ketua RW 12 dan yang saya hormati sesepuh kita di Masjid Darussalam ini Bapak Haji Indarto, dan yang saya hormati ibu-ibu pengurus Raudatul Ummahat di bawah nakoda Ibu Heri, dan yang saya hormati adik-adik dari lingkungan di Perumahan Belitung Songo serta Bapak Ibu kaum bapak yang dirahmati Allah SWT.
marilah kita pertama-tama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari ini di bulan yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul di Masjid Darussalam ini dalam rangka untuk bakti sosial dari Ibu Raudatul Ma'ad di Perumahan Darussalam. Yang selanjutnya juga tidak lupa mari kita saling untuk menyanjungkan kepada junjungan uswatun kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengenal sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang bertanggung jawabnya Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta adik yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengurus Raudatul Ma'ad yang telah berupaya secara rutin untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Tadi dilaporkan setiap minggu kedua bulan puasa rutin dilaksanakan kegiatan santunan. Mudah-mudahan kegiatan ini di kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Karena apa? Karena di perumahan Puri Kusuma ini kalau saya lihat ya itu potensinya sangat besar untuk digali. Maka mungkin kemudian ada beberapa RW atau mungkin pembinaan dari Bapak Ustaz Rosid mungkin ke depan di perumahan Kusuma ini untuk masalah kegiatan dalam seperti ini akan lebih baik, mungkin akan lebih berkembang lagi, lebih potensial lagi kalau kita mungkin nanti bisa diberikan Pak RW ya Pak RW ada mungkin di lingkungan kita dibentuk mungkin diusahakan dibentuk namanya lasis. Jadi lasis itu nanti harapannya kegiatannya tidak hanya di bulan puasa seperti ini. Kegiatannya mungkin bisa menyantuni anak-anak di sekitar kita yang kurang mampu, terutama untuk biaya finansial pendidikan. Itu bisa rutin setiap bulan. Karena di sekitar kita ternyata masih banyak kaum muslimin di sekitar kita yang mungkin banyak membutuhkan bantuan. Dan mungkin dengan lasis itu ke depan bisa rutin untuk menyantuni anak yatim, terutama di bidang pendidikan. Selain yang sifatnya masal seperti ini, itu lebih jangkauannya lebih luas lagi. Kemudian juga selain itu tentu saja nanti dalam hal ini pemenangnya dari tingkat Bapak Ketua RW kita, karena Bapak RW sebagai penunjuk di Perumahan Kusuma ini jadi menunjukkan mungkin dari ibu tahun berpengalaman juga dari unsur-unsur yang lain. Sekali lagi itu yang bisa disampaikan, dan sekali lagi terima kasih Bu Dewi atas kerjasamanya untuk melaksanakan kegiatan di bulan Juni ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang telah menyumbangkan sedikit rezekinya insya Allah dicatat sebagai amal baik oleh Allah SWT dan ditingkatkan rezekinya. Kira itu yang bisa kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu Subarga atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Bapak Ketua RW 12 Puri Kusuma kepada Bapak Bambang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan memuliakan Bapak Ustaz Rosid dari Ibu, yang kami hormati sesepuh kita Bapak Indarto, semoga sehat selalu Pak Indarto. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Darussalam yang selalu aktif dalam pendidikan, sehat selalu Pak Imam. Yang kami hormati Ibu Ketua PKK Bu Suraya, sehat selalu Bu Suraya. Yang kami hormati Ibu Ketua
paguyuban Rodatul Umahat dan semua anggota ibu-ibu yang kami muliakan dan juga dihormati. Tak lupa para hadirin, adik-adik kita yang kita sayangi, semoga semuanya selalu dilindungi oleh Allah. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk bisa hadir di acara yang mulia ini. Dan selanjutnya saya sangat mendukung tadi sambutan dari Ketua Takmir Bapak Imam Subarkah sudah banyak memberikan masukan-masukan sehingga nanti ke depan paguyuban Rodatul Umahat bisa berkembang lebih baik lagi. Kami dari jajaran RW dan RT RW 12 Rodatul sangat-sangat mendukung kegiatan ini. Dan nanti bila mana ada hal-hal yang memerlukan hubungan dengan pemerintahan, kami siap membantu. Sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sehingga acara banser ini bisa terlaksana. Semoga ke depan nanti bisa lebih baik, berkembang selanjutnya dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira hanya itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Ustaz nanti bisa hadir dan bisa memberikan masukan. Kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak selaku Ketua RW atas sambutan yang disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rashid yang nanti akan sekaligus ditutup dengan doa. Pada Ustaz Abdul Rashid kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kurang semangat. Ada posokan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La nabi wa la rasul ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai kita mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pada Bapak Sudarto yang sebagai sesepuh kita ini, Masya Allah, semoga selalu diberikan sehat walafiat, diberi panjang dari berkah. Mas Bambang selaku RW, Pak Imam selaku Amir Masjid, dan kemudian juga Ibu Beni, dan kemudian Ibu kakak yang lain, Ibu kakak, dan saya belum semuanya. Oh, dari Surabaya. Dan semua yang hadir di sini, ibu semua dan semua yang hadir, semoga selalu semua kita dalam keadaan rahmat dan ampunan Allah, insyaallah. Amin. Allahumma amin, insyaallah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan sehat oleh Allah, masih diberikan banyak umur, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita bisa bertemu di bulan Ramadan, bertemu juga dengan bulan Ramadan ini, dan kita bersyukur sekali kepada Allah Taala. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk kita beribadah di bulan Ramadan. Dan terutama alhamdulillah sangat bersyukur sekali adanya kegiatan-kegiatan ini, Masya Allah, ini kegiatan yang sangat
baik, yang sangat luar biasa, yang insya Allah semua ini akan diridhoi oleh Allah Taala insya Allah ya. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil di sini mudah-mudahan mendapat balasan yang lebih baik, ya, yang lebih banyak, yang lebih barokah insya Allah ya. Amin Allahumma amin. Dan semua adik-adik dan kemudian para yatim dan kemudian ada yang du'afa, mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keberkahan juga oleh Allah Taala insyaallah ya. Dan semoga semua ibadah dan amal saleh kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini terutama mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang la'allakum tattaqun ya, pribadi-pribadi yang bertakwa insyaallah ya. Amin Allahumma amin. Kemudian salam dan salam semoga selalu terlimpah curahkan bagi junjungan kita, uswah hasanah kita, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul kiamat, kita bisa minum di telaganya. Yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Allahumma rahmatan Quran ya. Kita teringat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'un. Insyaallah semua sudah hafal ya. Ada sudah hafal surah Al-Ma'un? Belum? Sudah hafal belum? Ya, insyaallah ya. Jadi dalam surah Al-Ma'un ini Allah menjelaskan bahwasanya tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Ya. Maka dijelaskan adalah orang-orang yang mereka yang suka menghargai anak yatim, yang enggan memberi makan orang-orang miskin gitu ya. Jadi ternyata kalau kemudian kita itu enggan menyantuni anak yatim, enggan membantu fakir miskin atau kaum du'afa, kita tergolong orang-orang yang menjadi pendusta agama. Apa masya Allah, Bapak Ibu rahimahullah, yang dilakukan oleh majelis taklim dan kemudian beserta semua barangkali yang hadir semua ini masya Allah adalah mempraktikkan dan mengamalkan ayat ini agar kemudian senantiasa mendapat ridho dari Allah Taala gitu ya. Dan masya Allah ini adalah aktivitas yang luar biasa ya, yang kemudian sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita tidak tergolong menjadi pendusta agama. Karena orang beriman itu dikatakan oleh Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah dikatakan seorang itu benar imannya atau sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya itu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Insyaallah ya. Dan kalau kita saling berbagi, kemudian saling membantu, masya Allah, kata Nabi, mana pasal sadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta kalian yang kalian sedekahkan itu. Bahkan Allah akan berjanji akan mengganti dengan yang lebih banyak, yang lebih baik, bahkan yang lebih berkah janji Allah Taala. Ya. Dan satu hal yang harus kita pahami, yang balasan Allah itu Bapak Ibu sekalian ya, rahimani wa rahimullah, balasan Allah itu tidak mesti juga berbentuk harta. Ya, jadi balasan Allah itu bisa bentuknya yang lain. Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya mengatakan Bapak Ibu sekalian, rezeki Allah itu di dunia yang Allah turunkan itu ada 4 ya. Ada 4. Pertama yang paling artinya adalah yang paling rendah itu adalah harta. Yang paling rendah dikatakan al-malu huwa adna darajat rizq. Harta itu adalah rezeki yang paling rendah yang Allah berikan kepada manusia. Dan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan harta itu adalah wal afiyah a'la darajat rizq. Dan tingkatan yang lebih tinggi daripada harta itu adalah kesehatan. Adalah apa? Kesehatan.
Dan bisa saja Allah nggak ganti dengan kemudian ibu-ibu yang bersedekah, berinfak, bapak ibu yang bersedekah, kemudian nggak diganti oleh Allah berupa harta juga, tapi Allah sehatkan. Sebagaimana di antara keutamaan sedekah itu kata Nabi apa? Da'u mardakum bis sadaqah. Obatilah sakit-sakit kalian itu dengan sedekah. Ini menjadi dalil apabila bapak ibu punya sakit tertentu yang kemudian susah sembuhnya, maka kata Nabi bersedekahlah. Dan kalau bersedekah itu mohonlah kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau ridho dengan apa yang aku lakukan ini dan aku lakukan ini karena Engkau ya Allah, maka ya Allah jadikanlah sedekahku ini sebagai penyembuh dari sakit. Maka kita bertawasul dengan amalan kita, dan ini dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana ada 3 orang pemuda yang terlangkap di dalam 2 yang mereka bertawasul masing-masing dengan amalannya. Dan termasuk nih Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersedekah bisa saja Allah berjanji untuk menggantinya. Ganti Allah itu lebih banyak dan lebih baik. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam Sunnah Nabi SAW, kalau kita berbuat atau melakukan kebaikan tertentu, maka ganti Allah itu pasti lebih baik, pasti lebih banyak. Jangankan itu, kita baru niat saja melakukan kebaikan sudah ditulis 1 pahala. Kalau kita kerjakan 10 kebaikannya. Kita baca Quran saja 1 huruf dikalikan berapa? 10. Kemudian kalau di dalam Ramadan lebih banyak lagi sampai 70. Kemudian lipatan ganti atau kemudian dari pahala yang kita dapatkan. Ya, makanya Ramadan ini kita dianjurkan juga untuk baca Quran. Bahkan kenapa? Karena Nabi kita SAW saja setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril, dan kemudian Rasulullah SAW itu dengan malaikat Jibril itu tadarus Quran. Artinya kemudian mereka saling membaca. Nah, kita di Ramadan sudah berapa ini? Berapa hari Ramadannya? 16 hari ya. Dan kalau misalkan 1 day 1 juz berarti sudah 16 juz ya. Ada yang sudah 16 juz? Sudah ya? Ada yang sudah khatam? Ada yang justru itu Ustaz ya. Ada yang justru itu atau cuma minum jus juga ada juga gitu ya. Jadi yang bisa ya. Nah, Masya Allah ya. Maka kembali kita jamaah yang salah. Jadi Allah akan mengganti semua kebaikan kita itu dengan yang lebih baik. Ya, sampai dikatakan apa? Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa yang kita perbuat. Insyaallah ya. Jadi Bapak Ibu semua, jadi kesehatan itu adalah rezeki juga dari Allah Ta'ala, dan itu rezeki yang lebih tinggi dibandingkan harta. Dan ada yang derajat yang tinggi di atas harta itu yang Allah berikan kepada kita, yang punya rezeki itu. Apa itu? Yaitu wassalahul abna afdalu anwa' ar-rizq, yaitu anak-anak dan keturunan yang soleh dan solehah itu adalah derajatnya lebih tinggi dibandingkan kesehatan. Ya, jadi rezeki Allah itu satu yang paling rendah menjadi harta. Yang paling lebih tinggi dari harta apa? Kesehatan. Lebih yang di atasnya lagi apa? Keturunan yang saleh dan solehah. Bisa saja kita bersedekah itu Allah tak balas dengan harta juga, tapi Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Anak kita dijadikan anak yang berbakti, anak yang patuh kepada kita. Bisa saja balasan Allah seperti itu. Dan bahkan yang ketiga, yang paling tinggi, yang keempat adalah waridha rabbil alamin fahuwa tamamur rizq. Dan rezeki yang paling tinggi dari itu semua adalah rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita di dunia dan tapi yakinlah, semua yang kita keluarkan, semua yang kita keluarkan jalan Allah akan ganti dengan yang terbaik. Dan orang yang rajin sedekah, rajin berinfak itu, rajin membantu saudaranya, Allah akan ringankan bebannya. Allah akan berikan dia jalan keluar juga dalam setiap permasalahan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'aunil akhi. Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudara-saudaranya.
Siapa yang meringankan beban orang lain kata Nabi di dunia, Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Siapa orang-orang yang mengangkat kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan angkat kesusahannya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Masya Allah. Tapi ingat, bagi kita nih bapak-bapak ibu sekalian yang Allah berikan rezeki kita bersedekah hari ini, jangan pernah berharap orang yang telah kita bantu, orang yang telah sedekahi, jangan pernah berharap orang itu membalas kebaikan yang sama dengan kita kepada kita. Karena kenapa? Karena yang berjanji untuk membalas kebaikan kita itu adalah Allah. Yang berjanji untuk membalas kebaikan kita semua itu adalah Allah Ta'ala. Gitu ya, Masya Allah. Jadi Allah yang akan membantu kita, Allah akan yang menggantinya. Walaupun kemudian adabnya, kalau misalkan ya kita kemudian senantiasa melihat kebaikan orang lain. Nah, tapi ya Masya Allah, mari kita kemudian lakukan ini ya, Insya Allah dengan yang luar biasa ya, dengan ibadah yang luar biasa saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita. Dan termasuk saat ini, ya, jika Bapak Ibu sekalian menyantuni anak yatim ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini jaraknya di surga. Jadi Nabi SAW itu disyaratkan dengan jari telunjuk dan tengahnya. Berarti apa? Orang yang suka menyantuni anak yatim itu jaraknya dekat dan bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Semoga ibu-ibu nih, bapak semua yang kita hadir semua nih, mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Ya, bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Dan tidak hanya itu, bahkan Nabi pernah mengatakan, "Atuhibbu an yaliya qalbaka wa tudriku hajatuka irham yatim wamsah raksah wa'imhu min ta'amika yalika qalbuka wa tudriku hajatuka." Kata Nabi SAW begini, apakah engkau, dia bicara Nabi SAW berkata para sahabat, apakah engkau suka hatimu yang keras itu menjadi lembut, dan kemudian hajatmu atau keinginanmu itu dipenuhi oleh Allah? Maka kalau engkau suka hal itu, maka jamaah yang sekalian, sayangilah anak-anak yatim, beri makanlah dia dengan makanan-makananmu, gitu ya, dan usaplah kepalanya, ya, dan usaplah kepalanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan melembutkan hatimu dan akan memberikan atau mengabulkan semua hajat. Ya. Jadi kalau kita ingin nih, kata Nabi, kalau siapa di antara kalian yang ingin hajatnya dikabulkan, keinginannya, doanya, harapannya dijawab oleh Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan hatinya yang keras, hatimu yang keras itu bisa dilembutkan oleh Allah Ta'ala, kata Nabi apa tadi? Pertama adalah sayangilah anak-anak yatim, beri makanlah dia dari makanan-makananmu, dan wamsah raksal yatim, dan usaplah kepala anak-anak yatim itu, maka hati kalian akan lembut, hajat kalian akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semoga ya Bapak Ibu semua nih yang hadir atau semua yang berhadir dalam kegiatan ini, semoga doa-doanya dijawab, hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ya, dijawab oleh Allah SWT. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Ta'ala, ya, diberikan banyak umur yang berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh-saleh, ya. Ini harapan kita, dan saya yakin Allah akan balas itu semua asalkan niatnya kita ikhlas dan berhati Allah suci, ya. Semua akan Allah ganti, apalagi di bulan Ramadan, doa-doa kita mustajab insyaallah, pahala ibadah kita akan dilipat gandakan, dan masya Allah begitu banyak lagi kebaikan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan insyaallah ya kegiatan ini diridhoi Allah Ta'ala dan selalu berlanjut, dan mudah-mudahan apa tadi yang diusulkan sama Pak Imam, Pak RW nanti, mudah-mudahan nanti masya Allah bisa juga ada realisasinya, mudah-mudahan ya bertambah banyak lagi yang terbantu insyaallah. Mudah-mudahan ibu-ibu ini majelis taklim ini, Rodotul Rumah ini, sehat-sehat, semangat selalu, ya, dikaruniakan rezeki yang lebih banyak, yang lebih berkah insyaallah, ya. Semua masyarakat
perumahan Songo ini juga diberikan rezeki dan diberikan jiwa kedermawanan, insya Allah. Karena orang dermawan itu apa itu? Orang yang lebih sedekah itu orang cerdas. Orang pelit itu orang bodoh. Kenapa saya katakan begitu? Karena Nabi yang mengatakan begitu. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Kata Nabi itu, manusia yang cerdas, yang berakal itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya di dunia ini, dan mereka yang mau beramal untuk hari sesudah kematiannya. Artinya apa? Kita bersedekah itu, kata Nabi, harta kita itu kan cuma 3, Pak. Yang kita makan habis, yang kita pakai anak usang, dan yang kita sedekahkan itulah harta kita yang nanti sampai hari kiamat menjadi tabungan akhirat buat kita. Sementara uang yang ada di kantong kita, deposito kita, kemudian di tabungan kita itu belum tentu rezeki kita, karena belum dimanfaatkan. Bisa saja kita capek-capek menumpuk harta, tapi orang lain yang memanfaatkan. Artinya kita meninggal dulu, kemudian ahli waris yang mendapatkannya. Kalau ahli waris yang ditinggalkan masih ingat sama kita, kalau enggak, repot kita. Maka dari itu jamaah yang sertana, insya Allah ya, dengan kita rajin bersedekah, berarti kita telah menabung untuk akhirat kita, ya, untuk keselamatan kita di akhirat. Karena kehidupan kita ini masih panjang. Kehidupan kita ini setelah dunia ini masih panjang. Di padang mahsyar saja kita 50.000 tahun lamanya kita di padang mahsyar. Panjang jembatan Sirat saja itu perjalanan kita 15 tahun baru nyampe. Nah, kita butuh sapu yang cukup. Kita mudik, di rata-rata kan di sini itu kan banyak pendatang nih, ya, mesti punya kampung, artinya mesti mudik gitu. Kalau kita mau mudik itu butuh bekal nggak? Butuh sapu nggak? Butuh ya. Persiapannya jauh-jauh hari ya. Begitu. Ya, saya pun juga begitu. Saya aslinya kan Bukit Tinggi ya, Padang gitu ya. Nah, kalau kemudian jamaah sekalian, ya, saya kalau kemarin bulan Desember itu saya pulang ke Bukit Tinggi gitu. Lalu kemudian apa? Ya persiapannya untuk ke sana ya luar biasa juga. Ya, bawa anak. Saya kan alhamdulillah istrinya sudah 4 anaknya. Anaknya Pak. Istrinya si Ciwai gitu. Nah, itu Masya Allah tuh. Persiapannya kan juga gak sedikit tuh dananya, biayanya. Nah, artinya mikirnya kita mudik di dunia saja butuh sapu, butuh bekal yang cukup. Apalagi mudik kita kampung kita yang sebenarnya surga Allah. Karena kita ini enggak, kita ini bukan penduduk asli dunia. Kita bukan penduduk asli dunia, kita ini asli penduduk surga, maka kita harus kembali. Dan jangan pernah merasa betah-betah dan bahkan berharap panjang umur di dunia ini gitu ya. Artinya jangan pernah berharap sampai di dunia selamanya juga. Dunia ini tempat dihukumnya Nabi Adam atas kesalahannya, dan kita akan tinggalkan dunia ini. Kata Allah apa? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Surat apa ini? Al-Quran gitu ya. Surat apa itu? Surat Al-Quran gitu ya. Artinya zaman sekarang Allah katakan janganlah, kenapa kalian ingkar kepada aku, kata Allah, karena kalian pada dunia adalah mati, kemudian kuhidupkan kalian ke dunia, dan kemudian aku matikan lagi, dan nanti kalian akan kuhidupkan. Insya Allah sekalian Allah, kita semua ya, mudah-mudahan dengan kegiatan kita yang seperti ini, kegiatan kita seperti ini mudah-mudahan menjadikan juga akhir kehidupan kita nanti menjadi kehidupan yang baik, yaitu yang husnul khotimah. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat ya. Adik-adik ini yang yatim, ya tetap semangat, tetap sabar, tetap jadi anak yang soleh, anak yang solehah ya, tetap berbakti sama orang tua, sama ibu, disayangi ya, sayang ya sama ibu gitu kan. Karena Ustaz dulu kecil juga seperti yatim gitu ya, kecil itu sudah yatim juga. Karena kalau besar itu kan bukan sudah enggak yatim gitu kan, karena yatim itu sampai usia balik gitu kan. Kalau sudah besar kan bukan yatim lagi. Itu kalau sampai besar kalau yatim ini yatim semua ini. Ada yang yatim itu bapaknya yatim juga gitu. Nah, jadi yatim juga kan sampai usia. Ya Masya Allah ya. Mudah-mudahan adik-adik ini
semua sukses ya, kemudian tambah sukses masa depannya tambah baik insya Allah ya, dan lebih baik, dan insya Allah nanti kalau sudah dewasa banyak rezeki yo. Kalau ada saudara-saudara kita yang kemudian juga yang dibantu lagi, begitu ya, saling membantu insya Allah. Ini saja yang bisa disampaikan, mohon maaf lahir batin. Kita tutup ya sama-sama dengan berdoa kepada Allah Taala. Kita istighfar dulu ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحجر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Ya Allah ya Rabb kami, ampunkan dosa kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, berikan kami sisa umur yang kau berkahi ya Allah, berikan kami panjang umur yang kau berkahi ya Allah, berikan kami harta yang kau berkahi ya Allah, pekerjaan yang kau berkahi ya Allah, keluarga yang kau berkahi ya Allah, yang tidak buat kami lalai dari beribadah dan mengingatmu ya Allah. Jadikan keturunan kami soleh-solehah ya Allah, ya Allah, jadikan keturunan kami soleh-solehah ya Allah, hafizah ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah Allah wa rahmah ya Allah. Ampunkan dosa dan doa kami ya Allah, sayangi mereka, cintai mereka, rahmati mereka ya Allah. Untuk orang tua kami yang telah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Allah, dalamnya kubur mereka ya Allah, ampunkan dosa mereka ya Allah, dan jauhkan mereka dari siksa kuburmu ya Allah. Kumpulkan kami dengan keluarga kami di surga kelak ya Allah, dan masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab ya Allah. Untuk keluarga kami, masyarakat kami, jamaah kami, guru kami yang sedang sakit saat ini ya Allah, sembuhkan ya Allah, angkatlah sakit mereka ya Allah, dan jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, terimalah semua ibadah kami, semua amal soleh kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik yang kami lewati dalam hidup kami ya Allah, dan untuk jadikan kami hamba yang bertakwa ya Allah. Perkenankan doa kami ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin kepada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Rashid atas tausiah yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi penerangan hati kita semua untuk terus meningkatkan amal ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini, sebagai bekal kita semua untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menginjak acara inti yaitu penyerahan bingkisan, mari kita tutup dulu acara pada pagi menjelang siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama serta dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Mohon maaf apabila selama kami mengadakan acara banyak kekurangan, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk penyerahan bingkisan secara baik Bapak Ibu, untuk penyerahan bingkisan secara simbolis kami mohon kepada Ketua Takmir Bapak Imam Sudaka, kemudian Bapak RW serta kepada Eyang Indarto untuk secara simbolis menyerahkan bingkisan kepada RW. Monggo. Oleh ibu-ibu semua menyerahkan bingkisan kepada adik-adik. Bu Adi, enggak Bu Yusri, Bu Adi. Ayo Bu Dana, Bu Amir, mengerjakan Bu Dana, ayo. Bu Amir, Bu Amir. Monggo Bu Amir, ayo. Ya. Ayo Bu Amir, Bu Yanti, Bu Adi, semua.
Ada-ada pada pesannya kita dokter bersihkan dulu dengan ibu ya. Ada-ada udah kesini tinggal duduknya kayak ibu balik ke sana aja. Ini kamu coba ya sama kita menjalani ini aja. Mana sini aja, sini aja. Saya udah sini aja. Kamu kalau sini angkat nanti di dalamnya pindah sini. Nanti pindah ke sini ya di sini.
Untuk ibu-ibu Kusoma dan Wajib Saleh tetap di tempat dan meninggalkan masjid, karena ada lagi satu nomor kita perkenalkan untuk rapi ya, yang rapi. Jadi ibu Wajib Saleh dulu di sini kita ada lagi satu nomor untuk penyerahan bantuan untuk yang dilarang baru.
Di depan semua kita foto dulu dengan Ustaz untuk laporan siap.
Ibu-ibu jangan duluan ya, masih ada pertemuan lagi. Ada lagi di jalan. Dan ada yang lagi bertugas belajar dari kita baca dulu sini Nat. Ada lagi maksudnya kita doakan ya Pak Imam ya ini ngacani lu ya langsung Pak Imam mana Pak Imam sini ayam tiga ayam ini nggak apa-apa besok ada album
Nanti saya biasa juga. Kalau saya keluar, tapi malah enak saya ngomong ya.
Ibu latihannya mandiri aja banyak belajar dulu tanpa ya jam 2 ya yang mau iya sudah tuh mungkin hati aja Wimam absen di